Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin untuk berdoa. Nah, hari ini apakah ada yang izin? Alhamdulillah ya, masuk semua berarti ya. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu apa saja tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah nantinya siswa mampu mendeskripsikan pengertian dari pertumbuhan ekonomi dan juga memahami perhitungan dari laju pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, siswa dapat mendeskripsikan pengertian pembangunan ekonomi, mendeskripsikan perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, juga mendeskripsikan indikator pembangunan ekonomi dan apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Sebelumnya saya ingin menampilkan sebuah foto terlebih dahulu. Nah, bisa diperhatikan ya. Dari foto tersebut kira-kira kegiatan tersebut terjadi di mana? Benar, di suatu pabrik. Lalu apa sih kegiatan yang terjadi di suatu pabrik? Produksi, apa saja? Produktivitas, barang, dan jasa. Nah, kira-kira kalau sebuah negara tidak ada yang namanya produksi, apa yang akan terjadi? Benar, negara akan mengalami penurunan, negara juga tidak akan berkembang ataupun nantinya tidak akan menjadi negara maju. Nah, apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Ada yang tahu? Dari kata tumbuh. Tumbuh itu bisa berarti meningkat, bisa berarti juga naik, bisa juga berarti perkembangan. Nah, pertumbuhan ekonomi itu apa? Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan, yang mana untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Jadi ketika negara tersebut mengalami produktivitas yang terus-menerus mengalami peningkatan dalam produktivitas barang dan jasanya, maka bisa diartikan suatu negara tersebut mengalami yang namanya pertumbuhan ekonomi. Lalu untuk menghitung pertumbuhan ekonomi itu gimana sih? Ada yang namanya laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi ini dihitung melalui apa? Yaitu melalui PDB, yang mana dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dengan rumus sebagai berikut. Yakni laju pertumbuhan ekonomi PDBT dikurangi PDBT-1 dibagi PDBT-1 dikali 100%. Nah, PDBT itu apa? Yakni pendapatan nasional real tahun tertentu. Sedangkan PDBT-1 merupakan pendapatan nasional real dari tahun sebelumnya. Nah, contoh perhitungannya adalah sebagai berikut. Pada tahun 2017, produk domestik bruto atau PDB real yaitu 13.588 triliun. Nah, nilai PDB real Indonesia pada tahun 2018 sebesar 14.837 triliun. Berarti kita tinggal masukkan rumusnya terlebih dahulu ya, yang mana? Nah, PDBT-nya apa? PDBT-nya adalah 2018, berarti PDB 2018 dikurangi PDB 2017 dibagi PDB 2017 dikali 100%, yang mana 14.837 triliun dikurangi 13.588 triliun dibagi 13.588 triliun dikali 100%. Nah, 14.837 triliun ini dikurangi 13.588 triliun, yang mana hasilnya adalah 1.248.000 triliun dibagi 13.588.000 triliun dikali 100%. Hasilnya didapatkan adalah 9,18%.
Nah, pembangunan ekonomi itu apa sih? Pembangunan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Jadi, suatu negara itu tidak bisa dikatakan mengalami pembangunan apabila tidak adanya kesejahteraan bagi masyarakatnya. Jadi, kalau ada pertumbuhan belum tentu terjadi yang namanya pembangunan ekonomi. Nah, lalu apa sih perbedaan dari pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi? Nah, pertumbuhan ekonomi ini dia hanya dilihat dari secara kuantitatif, yang mana menghitung peningkatan produksi barang dan jasa pada suatu periode tertentu yang diukur berdasarkan PDB. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, berarti pertumbuhan ini tidak memperhitungkan adanya kesejahteraan masyarakat. Jadi dia hanya memperhitungkan bagaimana produktivitas suatu negara tersebut meningkat. Nah, bedanya dengan pembangunan ekonomi adalah dia tidak hanya menghitung secara kuantitatif tapi juga kualitatif, yang mana mengukur tingkat kemakmuran, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Jadi dalam pembangunan ekonomi dia lebih memperhatikan yang namanya kesejahteraan masyarakat, tidak hanya menghitung bagaimana produksi dalam suatu negara. Jadi kalau pertumbuhan ini dua-duanya dihitung, ada juga dari produktivitas dan juga dari bagaimana kesejahteraan masyarakat yang terjadi di negara tersebut. Lalu pembangunan ekonomi ini juga diikuti dengan yang namanya indikator pembangunan ekonomi. Yang mana yang pertama ada produk domestik bruto meningkat. Nah, PDB ini diartikan sebagai total produksi di suatu negara pada periode waktu tertentu. Indikator pembangunan ekonomi ini dikatakan berhasil apabila hasil produksi meningkat. Jadi seperti yang sudah saya katakan, jika terjadi produktivitas suatu negara itu meningkat, maka bisa dikatakan terjadi pembangunan ekonomi. Lalu, yang kedua ada pendapatan per kapita meningkat. Nah, pendapatan per kapita ini digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduknya. Jadi, tidak hanya dari segi produktivitas saja, namun dari pendapatan yang didapatkan oleh setiap orang di suatu negara tersebut apabila ikut meningkat, berarti bisa dikatakan terjadi yang namanya pembangunan ekonomi, karena berarti itu kesejahteraan bagi masyarakat dengan adanya peningkatan pada pendapatan mereka. Lalu yang ketiga ada indeks kualitas hidup meningkat. Dari pendapatan, perumahan, lingkungan, stabilitas sosial, kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja. Jika semua indikator tersebut meningkat, maka bisa dikatakan pembangunan ekonomi suatu negara tersebut juga ikut meningkat. Selanjutnya ada indeks pembangunan manusia. Kualitas manusia diukur melalui beberapa indikator seperti umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Jadi, jika di suatu negara tersebut masyarakatnya sudah hidup secara layak, sudah mendapatkan pendapatan yang layak, bisa dikatakan pembangunan ekonomi di negara tersebut sudah meningkat. Jika kesejahteraan masyarakat suatu negara meningkat, maka bisa dikatakan pembangunan ekonomi berhasil. Jadi, jika negara mengalami pertumbuhan ekonomi dengan persentase yang tinggi, belum menjamin tuh masyarakatnya sejahtera atau tidak. Lalu, tidak hanya diikuti oleh indikator pembangunan, namun juga diikuti oleh faktor-faktor pembangunan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi juga diikuti oleh faktor-faktor tertentu. Ada faktor yang mana dapat membantu pembangunan ekonomi. Yang pertama ada dari sumber daya alam. Sumber daya alam yang melimpah dan dikelola dengan optimal memungkinkan meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jadi jika ada sumber daya alam
kita tidak boleh semerta-merta menggunakannya sembarangan. Jadi kita harus menggunakan sumber daya alam tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Agar apa? Agar pembangunan ekonomi di suatu negara tersebut stabil, tidak tiba-tiba tinggi tapi nantinya anjlok karena sumber daya alamnya tiba-tiba habis atau tidak bisa dipakai lagi. Nah, yang kedua ada dari investasi. Investasi dapat mempengaruhi pertumbuhan iklim bisnis melalui munculnya usaha atau bisnis baru, sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja. Jadi, kalau suatu negara tersebut dapat investasi nih dari luar negeri atau dari mana, atau dari bantuan negara lain, berarti itu bisa meningkatkan yang namanya kesempatan kerja. Karena dengan adanya investasi berarti ada nantinya lowongan kerja yang bertambah. Nah, itu juga bisa menjadi indikator atau faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Lalu faktor pembangunan ekonomi selanjutnya adalah dari jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk dapat meningkatkan ketersediaan tenaga kerja. Tenaga kerja yang jumlahnya memadai dan berkualitas dapat mendorong pembangunan ekonomi. Jadi tidak hanya jumlah penduduk aja, tapi jumlah penduduk itu harus stabil. Jadi nantinya pembangunan ekonomi di negara tersebut bisa meningkat. Nah, yang terakhir dari teknologi. Perusahaan dapat lebih produktif dengan biaya lebih rendah dan teknologi juga berpotensi akan mengarah pada pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Nah, dengan adanya teknologi ini akan berpengaruh apa? Nah, nantinya teknologi ini akan berpengaruh pada perusahaan tersebut karena dapat memangkas waktu atau nantinya produktivitas akan lebih efisien. Nah, itu juga bisa menjadi faktor bagi pembangunan ekonomi. Nah, setelah kita membahas materi pada pagi hari ini, di sini saya akan membagikan evaluasi untuk kalian. Berikut ini berupa evaluasi yang berbentuk match. Pada kartu pertama yaitu kartu A akan berisi beberapa pertanyaan yang nantinya harus kalian cocokkan dengan kartu B yang berisi sebagai jawaban. Isi dari kartu A adalah sebagai berikut. Dan isi dari kartu B adalah sebagai berikut. Nah, evaluasi di sini adalah berupa pilihan ganda. Nantinya kalian bisa mengerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Evaluasi ini akan mengukur bagaimana pemahaman kalian pada materi pagi hari ini. Nah, kesimpulan yang kita dapat pada pertemuan pada pagi hari ini adalah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi itu adalah dua hal yang berbeda. Pembangunan ekonomi ini lebih memikirkan kesejahteraan rakyat, sedangkan pertumbuhan hanya memikirkan produktivitas suatu negara. Jadi kalau dari pembangunan ekonomi ini bisa diartikan suatu negara juga mengalami kesejahteraan bagi masyarakatnya. Jadi masyarakatnya juga ikut merasakan sebuah kesenangan atau juga bisa merasakan sebuah kesejahteraan. Nah, lalu tadi juga dibahas bagaimana rumus dari pertumbuhan ekonomi. Bagaimana rumus dari laju pertumbuhan ekonomi, yaitu PDBT dikurangi PDBT-1 dibagi PDBT-1 dikali 100%. Dari pembangunan ekonomi tadi juga diiringi dengan beberapa indikator, yang mana ada produk domestik bruto meningkat, ada pendapatan per kapita meningkat, ada indeks kualitas hidup meningkat, dan juga ada yang namanya indeks pembangunan manusia. Nah, tadi juga ada beberapa faktor nih yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi. Salah satunya tadi ada sumber daya alam, investasi, teknologi, dan juga pertumbuhan jumlah penduduk. Nah, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang digital ekonomi. Nah, digital ekonomi ini akan membantu yang namanya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi agar mencapai hasil yang lebih maksimal. Sekian dari saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.